Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam sesi pembelajaran etika dan hukum kesehatan. Teman-teman sekalian, di minggu ke-6 ini kita akan berbicara masalah profesionalisme. Sehingga harapannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti mahasiswa bisa untuk terus belajar untuk memiliki karakter yang baik gitu ya, senantiasa profesionalisme di dalam seluruh layanan yang diberikan. Teman-teman sekalian, saya akan share screen materi kita pada hari ini. Ya, dan luar biasa, pertemuan kita adalah tentang profesionalisme sebagai seorang nantinya calon-calon tenaga kesehatan, gitu ya. Karakter hebat yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan nanti lulusan, gitu ya. Universitas Airlangga adalah salah satu bagaimana ketika menjadi seorang pemberi pelayanan di kesehatan senantiasa untuk profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Teman-teman sekalian, gitu ya, aspek terpenting di dalam mengembangkan sumber daya manusia itu adalah sebuah aspek yang sangat penting dan terus untuk terus untuk dipupuk begitu ya, terus dikembangkan gitu ya, kapasitas secara profesional, kapasitas secara personal gitu ya, itu harus senantiasa gitu ya ditingkatkan dan ditumbuh kembangkan. Kenapa? Hal ini menjadi aspek yang sangat penting di dalam sebuah budaya organisasi gitu ya. Tentunya juga selain aspek-aspek yang lainnya. Hasil kerja yang optimal hanya dapat diwujudkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, berakhlak mulia, gitu ya, serta menjunjung tinggi kualitas tenaga kerja, gitu ya. Hal ini merupakan wujud dari sebuah profesionalisme. Kita akan belajar, gitu ya, profesionalisme ini, gitu ya, untuk mendapatkan, gitu ya, hasil yang maksimal di dalam layanan yang kita berikan. Jadi aspek pada sumber tenaga, sumber daya manusia atau tenaga kerja ini adalah meliputi apa saja. Yang pertama tentunya adalah aspek potensial. Aspek potensial ini memiliki potensi yang bersifat dinamis gitu ya, terus berkembang gitu ya dan dapat dikembangkan. Jadi apa itu potensi yang kita miliki, potensi yang harus kita miliki, potensi yang saat ini kita miliki, itu salah satunya adalah daya ingat, berpikir, gitu ya, berperasaan, berkehendak, memiliki bakat, minat, motivasi, begitu kan? Itu merupakan sebuah potensi yang nanti ketika ini kita kembangkan menjadi bentuk produktivitas, gitu ya. Yang kedua adalah aspek profesionalisme dan vokasional, yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan kerja serta menghasilkan sesuatu secara optimal, gitu ya. Yang ketiga adalah aspek fungsional, gitu ya, di mana aspek fungsional ini adalah melaksanakan pekerjaan secara tepat sesuai dengan fungsinya, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, tentunya adalah sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Dan alhamdulillah gitu ya, hari ini kita di rumpun kesehatan adalah juga memiliki bidang yang sama, bidang kesehatan. Selain itu juga gitu ya, ada aspek-aspek yang terkait dengan SDM, sumber daya manusia ini adalah yang keempat adalah aspek operasional, yaitu dapat operasional gitu ya, dapat mendayagunakan gitu ya kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan tugas gitu ya. Selain itu juga aspek personal di mana harus memiliki sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya, tekun, rajin, mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab, gitu ya. Yang keenam adalah aspek produktivitas, gitu ya, di mana harus memiliki motivasi untuk berprestasi, berupaya memberikan hasil terbaik pada pekerjaannya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, gitu ya. Nah, kembali kita kepada bahasan kita, profesi, gitu ya. Nanti Anda teman-teman ini adalah berprofesi sebagai apa? Berprofesi sebagai seorang dokter, berprofesi sebagai seorang farmasi, dokter gigi kan gitu ya, nurse gitu ya, dan teman-teman yang lainnya gitu ya.
Ini adalah merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Jadi di sana yang namanya ahli itu berarti ada keterampilan, kejuruan dan sebagainya gitu ya. Yang itu memang fokus gitu ya pada bidang bidang keilmuan tertentu gitu ya. Jadi ini ketika kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Dari Prof. Ma'rifin gitu ya, ini profesi itu adalah suatu bidang keahlian khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkan. Adapun karakteristiknya apa? Profesi itu mengandalkan suatu keterampilan dan keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Yang ketiga adalah dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup, dan yang terakhir adalah dilaksanakan sebagai keterlibatan pribadi yang mendalam gitu ya. Kemudian apa gitu ya, tentunya juga ketika kita berbicara masalah profesi karena kaitannya dengan sebuah keahlian khusus atau keterampilan khusus, maka syaratnya tentunya harus melibatkan kegiatan secara intelektual gitu. Jadi contohnya adalah pendidikan yang sejaknya teman-teman ini di pendidikan tinggi, ini adalah salah satu adalah kegiatan intelektual yang teman-teman dalami gitu ya, sehingga dalam waktu kurun tertentu sehingga dinyatakan itu adalah memiliki profesi atau dalam lulus gitu ya. Menggeluti sebuah cabang ilmu yang khusus, dalam hal ini adalah kita semua yang duduk di sini adalah kesehatan, memerlukan persiapan profesional yang dialami dan bukan sekedar pelatihan. Jadi bukan short course atau pelatihan, tetapi ini adalah persiapan melalui pendidikan didasarkan pada jurusan keilmuan khusus begitu dalam rentang waktu yang itu tentunya adalah misalnya adalah dibuktikan dengan SKS yang di ampu dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar latihan berapa bulan atau berapa hari gitu ya. Memerlukan latihan dan jabatan yang kesinambungan, menjanjikan karir hidup di atas keuntungan pribadi dan keanggotaan yang permanen. Jadi misalnya gitu ya, keanggotaan profesi dokter, kemudian profesi perawat, kemudian apalagi profesi dokter gigi dan lain sebagainya, profesi dari kedokteran hewan gitu ya, profesi dari apoteker misalnya gitu ya. Terus kemudian mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi serta mempunyai organisasi profesional. Teman-teman kita nanti ada kenal kita untuk selanjutnya kita belajar tentang organisasi di masing-masing gitu ya. Kalau contohnya misalnya perawat itu ada gitu ya, PPNI gitu ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia gitu ya. Kalau dokter misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada organisasi yang menaunginya. Dan berikutnya menentukan baku standar sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Ada kode etik yang menaungi di dalam profesionalisme kita, sehingga itu juga sebagai payung hukum kita gitu ya. Oke. Contoh profesi ini ya, ada bidang kesehatan itu gitu ya, ada dokter gigi, dokter hewan, perawat, apoteker gitu ya, bidan gitu ya. Terus kemudian adalah ini dari gizi ya, dari dietisian gitu ya, sanitarian dan lain sebagainya gitu ya. Guru juga, pengacara gitu ya, programmer, psikolog gitu ya. Ada juga yang teman-teman dari ekonom gitu ya, akuntan gitu ya misalnya. Ini adalah contoh-contoh profesi gitu ya, semua yang sudah ada gitu ya kaitan dengan karakteristik yang sudah kita sebutkan terdahulu. Jadi tadi adalah profesi. Sekarang yang profesional itu adalah orangnya gitu ya. Maknanya adalah orang yang ahli di dalam bidangnya, menunjukkan kualitas tinggi di dalam pekerjaannya. Teman-teman gitu ya, karakter inilah yang harus kita bangun. Bagaimana kita senantiasa menjadi seorang profesional yang senantiasa menunjukkan kualitas tinggi gitu ya di dalam pekerjaannya. Istilahnya berlaku untuk semua orang dengan berbagai profesi gitu ya. Jadi ini namanya
namanya profesional gitu ya. Jadi orangnya gitu ya, ahli di dalam bidangnya gitu ya. Jadi orang yang profesional itu yang bagaimana? Orang yang paham akan keahlian dan keterampilannya gitu kan. Meluangkan seluruh waktunya untuk bekerja atau kegiatannya, menggantungkan hidupnya di dalam pekerjaannya dan bangga akan pekerjaannya. Artinya kebanggaan ini maksudnya adalah bagaimana orang itu dengan kebanggaan itu mereka mampu untuk senantiasa untuk mengembangkan dirinya sehingga bisa untuk meningkatkan kualitas gitu ya, keprofesionalismenya gitu ya, profesionalisme bisa untuk meningkat sehingga ketika gitu ya kita berbicara masalah profesional ini maka dia akan bisa untuk gitu ya laksanakan gitu ya, atau ini apa namanya mengabdikan gitu ya, keilmuannya itu adalah pada gitu ya pelayanan di masyarakat gitu ya, itu adalah begitu gitu. Jadi ini adalah kalau tadi itu profesi, sekarang profesional, syaratnya apa gitu ya. Jadi apa namanya menurut David Meister tahun 98, orang yang profesional itu adalah orang yang bisa diandalkan, dalam hal ini diandalkan, dipercaya di dalam melaksanakan tugas gitu ya. Dia memiliki sebuah kepakaran atau keahlian dari keterampilan yang telah dia geluti gitu ya. Oleh karena memiliki ciri-ciri ahli tentunya, terampil tentunya, memiliki ilmu pengetahuan karena kita sudah dididik di dalam perguruan tinggi tadi itu gitu ya, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin dan serius. Oke, sehingga persyaratan profesional ini ternyata kalau kita lihat gitu ya, dominan kepada sebenarnya adalah penguatan karakter gitu kan. Jadi bagaimana orang itu disiplin gitu ya, ini kan ya juga karakter, tanggung jawab gitu ya, serius gitu ya, terampil gitu ya, ini juga salah satu gitu ya, apa namanya sebuah karakter dari sebuah profesional ya. Sedangkan standar dari operasional itu adalah seperangkat praktek etika perilaku yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Sekali lagi ini adalah standar. Berarti kalau kita standar itu berarti adalah sebuah apa namanya etika perilaku gitu ya, standarnya gitu ya. Itu yang harus dipatuhi dan oleh anggota profesi tertentu. Oke, standar dari profesional ini meliputi apa saja teman-teman ya. Mulai adalah akuntabilitas. Itu adalah berarti akuntabilitas ini adalah tanggung jawab atas perbuatannya, kerahasiaan, menjaga rahasia semua informasi sensitif dan jauh dari mereka yang tidak punya kompetensi. Kewajiban fidusia yaitu menempatkan kebutuhan klien ya di atas kebutuhan sendiri, jujur, penuh dengan integritas, taat hukum, loyalitas gitu ya. Jadi loyalitas ini komitmen terhadap profesinya, objektivitas dan kemudian tentunya adalah transparansi, senantiasa menyampaikan informasi yang relevan dan tidak ada ditutupi. Ini adalah standar profesional. Sehingga inilah gitu ya rambu-rambu gitu ya yang harus nanti adalah kita ikuti, kita kembangkan gitu ya. Jujur, integritas, taat hukum dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ini harus kita pelajari, tidak hanya kita ketahui, kita tidak hanya pelajari, tapi bagaimana nanti bisa kita internalisasi, dari internalisasi kita bisa untuk melakukan dalam sebuah apa namanya perbuatan nyata gitu ya. Oke, teman-teman sekalian gitu ya, ciri dari apa namanya profesional itu yang bagaimana, maka gitu ya, yang dikatakan profesional ini adalah gitu ya, yang pertama adalah lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kepentingan pribadi kita ini gitu ya, apa namanya harus gitu ya, kita artinya harus kita minimkan, artinya itu bagaimana kita lebih mementingkan pelayanan secara kemanusiaan, lebih mementingkan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi gitu. Seorang pekerja profesional relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan gitu ya, khusus yang mendukung keahliannya. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan
dalam pertumbuhan jabatan dan memiliki kode etik. Sekali lagi ada kode etik. Kode etik ini adalah rambu-rambu etika gitu ya. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang profesional yang tentunya itu sekali lagi adalah melindungi kita, memayungi kita gitu ya, agar kita taati dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Lanjutnya adalah membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi, ada organisasinya begitu kan, memberikan kesempatan untuk kemajuan dan memandang profesi sebagai suatu karir hidup gitu ya. Teman-teman sekalian, gitu ya. Sekali lagi kita berbicara juga masalah ini. Jadi profesionalisme ini adalah, gitu ya, kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang, gitu ya. Sehingga ketika ini menjadi mata pencaharian dan kita menimbulkan imbalan, gitu ya, bagaimana kita ini tetap berupaya untuk tetap, gitu ya, memiliki perilaku yang mencerminkan, gitu ya, profesi yang sesuai dengan standarnya yang tadi itu, gitu ya, standar apa saja dalam profesional gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya profesionalisme ini gitu ya, perilaku yang senantiasa mencerminkan gitu ya profesi yang sesuai dengan standar profesionalisme gitu ya. Profesional. Unsur di dalam profesionalisme itu apa gitu ya. Jadi profesionalisme ini gitu ya mengandung unsur-unsur yang saling berkaitan. Yang pertama adalah unsur keahlian dan panggilan. Berikutnya unsur kecakapan teknik dan kematangan etik serta unsur akal dan moral gitu ya, teman-teman sekalian gitu ya. Adapun karakter dari profesionalisme sudah kita sebutkan tadi itu gitu ya, equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan, tidak bisa membeda-bedakan. Kalau yang kaya diginikan, kalau yang miskin diginikan, kalau yang suku ini diginikan, kalau tidak, tetapi adalah perlakuan ini adalah sama, tidak akan gitu ya membedakan gitu ya golongan gitu ya, ras dan lain sebagainya. Nanti makanya ada sumpah etik gitu kan, sumpah profesi gitu teman-teman. Berikutnya adalah equality, perlakuan yang adil atas pelayanan yang diberikan sama gitu ya. Kita memberikan pelayanan yang sama dan ini sulit loh teman-teman. Ayo terus kita akan belajar. Kita melihat seluruh manusia, seluruh individu itu adalah sama gitu ya. Loyalty, jadi setia pada profesi tanpa melanggar hukum, dan yang keempat adalah accountability, siap tanggung jawab atas apapun yang dikerjakan, gitu ya. Teman-teman sekalian, gitu ya. Dan ini, gitu ya. Jadi sekali lagi penilaian atau ukuran dari profesionalisme ini, gitu ya, adalah ada 4 kriteria, yaitu kriteria kompetensi, gitu kan, kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan dilandasi atas pengetahuan dan keterampilan seorang yang dituntut oleh pekerjaan itu. Misalnya kompetensi ini, meski nanti kita sudah bekerja, kita tetap memiliki kewajiban untuk bagaimana kita terus meningkatkan kompetensi kita. Contohnya adalah, misalnya adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh siapa? Organisasi profesi misalnya. Yang kedua adalah efektivitas, seberapa jauh target yang bisa dicapai. Yang ketiga adalah efisiensi, perbandingan antara input dan output, biaya dan hasil waktu pengerjaan. 4 adalah tanggung jawab, gitu ya. Ini, gitu ya. Jadi kita perjelas lagi teman-teman perbedaan profesi, profesional, profesionalisme itu apa. Kalau profesi ini adalah jenis pekerjaannya, ya dokter, ya perawat, ya apoteker, ya sanitarian, ya dokter hewan, gitu, profesi, bidan, gitu kan profesi, gitu ya. Berikutnya adalah gitu ya, profesional, itu adalah individu, orangnya yang melakukan tugas sesuai dengan profesinya. Sedangkan profesionalisme, kamu harus menjunjung tinggi profesionalisme kan, misalnya gitu ya. Apa itu? Perilaku individu sesuai dengan profesi gitu ya, juga memenuhi standar profesional. Ya, ini namanya profesionalisme.
Teman-teman sekalian, sistem gitu ya kesehatan itu adalah gitu ya uji kompetensi tenaga kesehatan. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan gitu ya, kompetensi kerja, surat tanda registrasi tenaga kesehatan atau STR, surat izin praktek tenaga kesehatan. Jadi nanti teman-teman yang profesi itu nanti gitu ya, sebelum kita itu nanti masuk kepada dunia kerja, kita biasanya akan dilakukan ujian. Jadi setelah lulus gitu ya, itu biasanya ada ujian setelah lulus dari universitas atau dari fakultasnya masing-masing gitu ya. Setelah wisuda itu biasanya nanti teman-teman ada praktek profesi di situ. Setelah lulus, dinyatakan lulus mendapatkan ijazah, teman-teman harus melakukan uji kompetensi dulu. Ini tujuannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa nanti para tenaga kesehatan yang gitu ya akan dimasukkan di dalam lapangan kerja itu betul-betul adalah sudah dipastikan secara kompetensi atau mereka sudah dinyatakan kompeten. Kemudian juga nanti ada tanda registrasi tenaga kesehatan. Kita mendapatkan STR namanya, itu sama. Nanti jadi pengurusannya kemana. Dan surat izin praktek tenaga kesehatan. Nanti juga begitu. Mungkin bagi dokter yang mau praktek itu ada mempunyai SIP. Dokter hewan juga begitu. Dokter gigi juga begitu. Perawat juga begitu. Bidan juga begitu. Gitu ya. Itu. Ini jadi bagian sertifikasi kemana? Ini ujian kompetensinya sudah lulus, teman-teman ujian kompetensi. Setelah ujian kompetensi, teman-teman itu nanti akan dilakukan registrasi. Dinyatakan lulus ya, gitu ya. Jadi kalau belum lulus harus ngulang lagi di sini. Ini pokoknya kuncinya di sini. Baru registrasi, kemudian lisensi, gitu ya. Nanti registrasi ini mendapatkan kalau uji kompetensi mendapatkan sertifikasi sertifikat kompetensi nanti. Nah, itu nanti untuk ngurus STR ini gitu ya. Surat tanda registrasi ini diregistrasi dan kemudian kalau sudah dapat STR teman-teman bisa lagi nanti juga kalau mau praktek misalnya itu nanti akan mendapatkan surat izin praktek. Ini dilakukan oleh perguruan tinggi. Ini adalah gitu ya MTKI begitu ya. Jadi M-nya saya lupa ya, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, M-nya saya lupa ini, MTKI. Terus kemudian ini adalah SIP, ini adalah pemerintah daerah, di mana teman-teman tinggal. Ya. Sebentar, saya penasaran ini. Oke, teman-teman sekalian, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, gitu ya. Ya betul. Jadi MTKI ini biar saya tidak keliru ya, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Di mana majelis ini adalah lembaga yang menjamin mutu, gitu ya. Jadi mengeluarkan STR itu berarti ada lembaga yang menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dibuktikan adalah teman-teman sudah dinyatakan lulus uji kompetensi, gitu ya. Semangat terus, gitu ya. Semangat teman-teman. Gitu ya. Nah ini jadi nanti seperti ini alurnya gitu ya, sama ya nanti ya bismillah semua nanti lulus ini semua dan siap untuk mengabdikan diri menjadi seorang profesional gitu ya, untuk senantiasa berprofesionalisme kayak gitu ya. Nah ini prinsip untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan teman-teman. Seseorang tenaga kesehatan dalam prakteknya perlu memperhatikan aturan sebagai berikut: status tenaga kesehatan, menerapkan standar pelayanan medis, kalau ini dari tim medis, operasional standar pelayanan medis sesuai dengan indikasi sistematika, ditindaklanjuti dengan protap atau SOP dalam semua tindakan medis, sangat memperhatikan saling memahami, menyetujui serta menghormati hak pasien yang tertuang di dalam informed consent. Kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi yang lekat dengan PSP kemarin gitu ya, itu nanti bisa dicek lagi. Oke teman-teman, ini dia prinsip penyelenggaraan juga rekam tindakan medis gitu ya, rekam kesehatan terpadu dan penjaringan selektif mengenai kerahasiaan pelayanan medis gitu ya. Indikasi menggunakan sarana medis, administrasi, tarif, semua tindakan medis, kemungkinan aspek hukum, rambu-rambu antisipasi atau kenetralan perlu diwaspadai. Ini, oke, teman-teman sekalian, gitu ya. Kita menuju kepada contoh soal. Ini silakan nanti
teman-teman ini individu ya, yang kalau ini silahkan coba nanti di ini karena kaitannya dengan profesional gitu ya. Oke, ini coba ini sebenarnya ada kasus sebenarnya. Jadi saya cari yang ini individu saja, yang soal ini ya. Saya bacakan. Seorang pegawai A saat ini menduduki posisi penting di dalam departemen B sebuah perusahaan. Posisi tersebut ia peroleh oleh karena adanya kedekatan emosional dengan pimpinan departemen B. Dengan posisi tersebut, pegawai A berhak mengatur job desk pegawai di departemen tersebut. Pegawai C memiliki kompetensi tinggi, namun oleh karena dianggap sebagai kompetitor, maka relatif tidak banyak dilibatkan dalam aktivitas departemen tersebut. Dengan harapan agar karir pegawai B tidak berkembang, namun dengan kompetensi yang dimiliki pegawai B tetap bisa berkarya, bahkan karirnya meningkat lebih cepat dibandingkan pegawai A. Berdasarkan hasil penilaian kinerja departemen B tidak sebaik departemen lainnya, bahkan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, ini contoh soal. Jadi, untuk pribadi saja. Yang ini contoh soal yang kedua, teman-teman. Seorang pria D 24 tahun telah menyelesaikan pendidikan profesi di salah satu fakultas kesehatan terkemuka di tanah air. Sembari menunggu jadwal penyumpahan, pria D tersebut ikut menangani pasien di klinik E. Setelah prosesi penyumpahan selesai sambil menunggu STR-nya turun, pria D tersebut tetap ikut berpraktek di klinik E. Selama ikut berpraktek menangani pasien, semua berjalan lancar dan aman. Tidak ada kejadian luar biasa pada pasien yang ditangani. Ya, terus kemudian oleh karena itu, gitu ya. Pria D tersebut bermaksud akan terus ikut menangani pasien di klinik tersebut sampai bisa mendapatkan SIP. Nah, bagaimana ini teman-teman sekalian? Nah, oke. Dari soal ini silahkan gitu ya, jelaskan prinsip apa yang dilanggar di dalam kasus tersebut. Di sini adalah prinsip bioetika dan kemudian adalah prinsip profesi, profesional dan profesionalisme. Oke? Seperti itu teman-teman, ini kita silakan secara pribadi ya, coba nanti karena ini ingin membangun profesionalisme gitu ya. Oke gitu ya, silakan dikerjakan secara pribadi gitu ya, silakan dituliskan di kolom komentar sini begitu ya, nanti soal jawaban tersebut gitu ya, bagaimana pendapat teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian gitu ya, demikian gitu ya perkuliahan kita pada hari ini gitu ya tentang profesionalisme. Terus belajar untuk kita bagaimana kita berperilaku teman-teman, karena ini nanti akan menjadi karakter kita semua, bagaimana kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan, kita harus bisa untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai unggul di dalam kehidupan kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan gitu ya. Kita terus berjuang, berdoa gitu ya, berkarya luar biasa. Satria Erlangga hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.